Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fitina arsyakumullah. Jabatan itu bukan pekerjaan. Jadi kalau saya sebutkan urutan pekerjaan yang paling mulia di dalam Islam menurut Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah, yang pertama ghanimah, yang kedua wira swasta, yang ketiga berdagang, yang keempat bertani, yang kelima ngajari Al-Quran, yang terakhir utang. Karena jabatan khilafah, maksud saya kekhilafahan Abu Bakar yang mengurusi wilayah sejak dari Yaman sampai ke Tabuk itu membutuhkan konsentrasi waktu, betul-betul full timer, tidak boleh. Kami itu wong anyar kan, sender ya. Maju. Ora ana liyane sing dene ra ana. Anake boleh kan. Karena pekerjaan itu menuntut waktu pagi, siang, malam, bahkan sore. Dalam hal ini Abu Bakar harus meninggalkan mata pencahariannya sebagai pedagang kepada dia berdasarkan inisiatif Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dengan memusyawarahkannya bersama yang bersangkutan Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu dan aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, disepakati bahwa tugas menjadi khalifah itu jangan sampai menyebabkan kendilnya Abu Bakar itu jomplang. Karena pengangkatan dia berdasarkan kesepakatan umat baik muhajirin maupun ansor.
Umar Ibnul Khattab juga begitu. Meskipun pengangkatan dia itu langsung atas tunjuk hidung. Tunjuk hidung. Abu Bakar kepada Umar. Jadi kalau pakai bahasa saya, pokoknya seliramu. Ya, perngatur dia mendapatkan. Kalau santunan nggak perlu disantuni ya, bukan santun. Jadi mungkin bahasa yang saya pergunakan sementara itu mukafaah. Fakar menerima mukafaah, Umar menerima mukafaah. Waktunya habis terus itu, apalagi masa pemerintahan Umar bin Khattab itu wilayah bukan hanya Yaman sampai Tabuk, tapi sudah sampai ke Mesir, sampai ke Libya, sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke Emirat Arab yang beberapa waktu yang lalu mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya lihat orang-orangnya pakai sorban tahu-tahu, gagah. Yordania juga. Umar Ibnul Khattab mendapatkan mukafaah. Utsman bin Affan juga mendapatkan. Itu bukan pekerja. Ini yang nomor 2 dulu ya, pekerjaan membuat dan memperjualbelikan alat-alat musik. Musik itu marak pemusak masih. Wa minan nasi, tolong surat Luqman ayat 6. Mayyastari lahwal hadith. Lahwal hadith menurut sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadithi liyudilla asabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa ulaika lahum madzaqum muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Perkataan yang tidak berguna di sini menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghina, nyanyian. Ya bisa langgam, bisa uro-uro, bisa langgam Jawa, bisa dangdutan, bisa musik apa namanya, rock, bisa kasidah. Wah, harap ini musik Islami. Kalau itu musik Islami, makan yang Islami. Setiap suap itu kita nawaitukan untuk mendapatkan barokah dari Allah, dapat pahala. Makan dapat pahala. Besok pagi jam 4 kita bangun, makan sahur, ya apa saja lah. Nawaitunya apa? Untuk supaya fisik saya kuat melaksanakan siam kemis selama 1 hari, dapat pahala. Itu makan yang Islami, tidur yang Islami. Saya tak qailullah atau saya tak tidur siang sehingga nanti malam qiyamul lail saya bisa panjang. Ibnul Qayyim itu tidur yang Islami. Maaf ya.
hadis Rasulullah, cuma saya tidak bisa sebutkan mata. Ngumpuli istri dalam rangka menghindari zina itu ibadah. Termasuk di sini mendengarkan musik yang islami. Ibadah itu ganjaran. Ada nggak musik islami? Ada nggak? Nggak ada. Belas. Hah? Sidik merah. Musik yang tidak bertentangan dengan Islam. Sama saja minuman keras yang tidak bertentangan dengan Islam. Memang ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis-hadis yang lain banyak yang menerangkan, tapi ada yang mengatakan dhaif. Tapi kalau Al-Qur'an tidak menyebutkan, ada sumber hukum lain yaitu sunnah. Kalau sunnah tidak menyebutkan, ada sumber hukum lain. Apa itu? Atharus sahabat, tidak ada manusia yang paling paham Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan para sahabat. Kalau dalam Al-Quran tidak kita temukan, kalau dalam sunnah tidak kita temukan, kita cari dalam athar pendapat para sahabat, dan itu dipegang, dan itu tidak dipegang MTA. Nggak ada MTA kok. Kalau Abdullah bin Mas'ud ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu tidak ada sahabat yang hidup bersama beliau, yang hidup bersama Rasulullah yang menolak pendapat itu. Ngawur itu Abdullah bin Mas'ud, enggak ada. Para tabi'in enggak ada yang menolak, bahkan para a'immatul madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengatakan bahwa ghina itu haram. Bahasanya ada yang mengatakan makruh, dicela. Kata Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang pekerjaannya nyanyi, bisa jadi ghina, bisa jadi ngarang nasyid, bisa jadi ngarang nasyid, tidak diiringi musik. Kalau pekerjaannya seperti itu, tidak sah persaksiannya. Tidak sah persaksian. Siapa yang bisa gitar? Podo. Ya, namanya salah asuh ya. Di kantor itu memang disediakan khusus genderang, dendeng, harus kavaleri, harus infanteri, harus koptu, harus saya, ya, nah itu kursus melukis, kursus mengetik, kursus lah, termasuk tadi gitar, lah kebaca tisoi terus piye? Itu nggak ada yang menolak pendapat Abdullah bin Mas'ud. Apalagi menjual alat musik. Ini maaf ya, jawaban saya spontan, tapi berdasarkan ilmu yang pernah saya pelajari. Semua tafsir yang menerangkan, mengangkat tafsir surat Luqman ayat 6 tadi mesti larinya ke sana. Ghina, nyanyi, qasidahan, berjanjian, apalagi. Lanjut, ada yang ganjel mungkin. Nah, radio. Ustaz, kalau ada waliman kita setelkan apa? Hah? Waliman. Diperbolehkan.
dalam waktu-waktu tertentu. Dalam waktu-waktu tertentu. Di antaranya ketika dilaksanakan walimahan tadi dalam waktu-waktu tertentu. Yang nyanyi orang laki-laki, yang mendengarkan orang laki-laki, wong wedok kebacut krungu orang jarang ya enggak apa-apa. Nah, begitu. Jadi enggak pakai organ tunggal, enggak pakai itu ya. Jadi saya jadi materi ini tadi saya suatu ketika diundang walimahan di gedung wanita, yang undang Allah yarham mudah-mudahan Dr. Tunjung Soeharto. Bertunjung Soeharto. Ini diundang ada bapak dan ibu. Bapak dipisah betul-betul tidak bisa saling berhubungan. Nah, di antara hidangannya itu ada sekitar 5 atau 6 orang itu bapak-bapak yang usianya yang sudah Pak Didit ini paling tidak duduk lah. Saya gak lupa mau pakai kendang atau tidak. Allah hati, ayo. Itu 5 warnane lah. Di satu sisi ghina, di satu sisi dalam waktu-waktu tertentu sifatnya eksidental, di satu sisi isinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lengeleng sira manungsa temenono anggonmu ngaji lah. Itu di antara itu silakan. Begitu. Dalam termasuk umpamanya pada Idul Fitri Rasulullah melihat anak kecil perempuan menyanyi. Nah, begitu Rasulullah melihat dari pintu, jadi ini pintu, Rasulullah kira-kira memposisikan diri beliau begini di depan pintu, di belakang itu rumah beliau dan Aisyah. Masya Allah, ini kemesraan. Sebuah rumah tangga Rasulullah. Aisyah ikut mendengarkan dengan meletakkan dagunya di pundak Rasulullah. Ini bojomu sok mbok ketak lho kuwi. Kristen ini ampun terakhir lah. Begitu. Nanti kalau masih ada yang belum sempurna saya jawab, akan saya jawab dalam kesempatan yang lain. Yang lain masalah musik. Ya? Apa? Lah tadi saya tadiku nasyid. Sama saja. Meskipun itu tidak bertentangan dengan Islam, ya tadi tombuati. Tapi kalau itu dinyanyikan setiap hari, lagu kok ya dinyanyikan kan? Apalagi dijadikan bahan pujian sebelum sholat. Ilahilas kalian matur. Tulil firdausi ahla. Itu rintihan seorang alim bernama Abu Nuwas tentang betapa kotornya diri yang ternodai oleh sekian banyak. Tapi kalau dijadikan kebiasaan harian ya tetap tidak boleh. Tidak boleh. Eksidental tadi ya. Satu, ketika saya agak ingat sedikit meskipun tidak lengkap ya. Tadi ada walimah. Kemudian yang kedua tadi apa? Hari raya. Semangat perang. Jazakallahu khair. Jadi maju ke medan perang,
Itu kalau dinyanyikan nasyid malah joget kabeh. Waktu ke medan perang, halo lah. Silakan. Termasuk akhwat sana menidurkan anak. Kalau ibu saya masih ingat. Allahumma sholli. Silakan. Apalagi terjawab ya. Itu seorang dokter perempuan pertama lulusan Ainus Sham di Mesir. Bidang yang diambil ilmu jiwa, namanya Dr. Zakiyah Derajat. Nyanyian dengan segala aspeknya itu melemahkan hati. Melemahkan hati, buat hati jadi lemah. Apa saja? Dulu kira-kira 30 tahun mungkin masih ingat. Musikku kental. Musikku keras, kopiku kental, rokokku itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya punya mantan murid yang kakaknya itu seorang pemusik. Dulu ketika belum ada TV macam-macam itu sering tampil di TVRI Surabaya, kan tinggalnya di Surabaya kan. Yang ada kan Surabaya, Jakarta, kemudian Jogja. Akhirnya kakaknya itu tobat. Sampai kembali kepada Islam. Seorang pemusik itu nggak bisa meninggalkan 1 minuman keras, 2 wanita, 3 kucing. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bukan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya pernah ketemu dengan murid beliau yang mengatakan yang kata-kata itu dari Muhammad Nasiruddin Al-Albani, pakar hadis apa dulu. Layyajtami al-musiqu wal Qur'anu fi qalbin wahid. Layyajtami al-Qur'anu wal musiqu fi qalbin wahid. Tidak mungkin nyanyian, meskipun itu nasyid, bahkan yang nyanyi perempuan, namanya nasyid apa itu? Nasyid daria lah kalau. Nggak akan bisa rukun. Nyanyian dan Al-Quran itu dalam satu hati. Nggak akan bisa rukun. Artinya bagaimana kalau saya boleh bahasakan, saya ini kalamullah kata Al-Quran. Yang kamu nyanyikan itu kalamnya Umairama. Kalamnya Umairama. Kalamnya Ummi Kulthum. Itu penyanyi lah. Ngomong tekan ngendi ya. Penyanyi dari Mesir. Itu usia 70 tahun, Masya Allah, suaranya masih turut-tusuk, cemongkling, membuat terpesona orang banyak. Sudah meninggal kira-kira kalau sekarang.
saya masih kecil itu sudah rekaman, belum ada kaset, belum ada itu ya. Piringan hitamnya itu sudah sampai di Indonesia. Itu mungkin abahnya punya itu. Ada. Sampai orang Arab waktu itu ya. Orang Arab itu mengatakan orang Arab itu tidak mungkin bisa rukun dulu, kecuali satu karena berurusan dengan Israel, dua karena mendengarkan lagunya Ummi Kulthum. Itu sampai jadi, masya Allah, mungkin mbah-mbah yang usianya 80 dan itu masih ada menyimpan. Di antara kata-kata yang terucap oleh Ummi Kulthum itu, saya kalau disuruh merekam lagu siap, tapi saya tidak berani merekam tilawatul Quran. Karena yang saya nyanyikan ini barang kotor, sementara Al-Quran itu tidak akan mungkin Al-Quran dan nyanyian itu rukun dalam satu hati. Artinya kalau kita masih mempunyai ketergantungan kepada nyanyian dan kita berusaha untuk satu hari, terutama ikhwan ya, bisa hatam 1 juz, 1 day, 1 juz, itu yang berpengaruh musiknya atau Al-Qurannya. Tapi jawabannya pasti Al-Quran tidak akan mempengaruhi hati kita, tidak bisa mewarnai, tidak bisa menjadi hudal lil muttaqin kalau kita masih akrab dengan musik. Jadi kalau saya boleh ngelem, radio, jarine radio Islam nih yo kok nganggo wah. Lah nene tak protes salah padune ora itu siaran ning kono wae lah gitu. Ora elek banget itu ya. Itu satu-satunya radio yang saya ketahui itu radio yang sama sekali tidak menggunakan musik dalam siarannya. Paling kicau burung itu radionya orang-orang Salafi itu. Wow, isinya nyelekit, isinya wah salah. Itu masalah lain ya. Tapi musiknya itu saya apresiasi. Gak mungkin mau aku timurnya kalau kalamu Omai Rama, apalagi kalamu ya padha wae to Omai Rama wal jinnah sapa meneh sama saja. Membikin hati itu lemah, kata dokter Zakiyah Derajat. Terjawab. Ada yang gak nyala lagi? Enggak. Agak berdiri ya. Kita kalau kita hadir atau datang ke satu tempat kumpul atau dimanapun ternyata kita masuk keadaan seperti entrance itu lalu kita keluar. Ya sudah, kita keluar. Keluar. Itu ad'aful iman. Keluar itu iman yang paling agak kuat. Datangi. Mas, sampean pernah baca surat Luqman? Kalau Luqman anaknya Pak Abdurrahim saya kenal. Itu tidak diperbolehkan. Ya mungkin tak wacana ini terakhir, tapi kita sudah sampaikan. Nah gitu kalau yang menyelenggarakan mungkin anak kita mungkin. Bubar, nggak boleh berkerumun, melanggar protokol kesehatan.
Begitu lah. Ada demo ya, ada demo. Seniman tuh masya Allah, manusia elit kan. Seniman Solo itu saya dengarkan di RRI Solo. Itu demo di alun-alun kidul, bukan yang alun-alun lor yang mau dipakai untuk pasar Klewer. Apa isi demo itu? Menuntut supaya larangan mengadakan hajatan. Nah, tadi mantena, ulang tahun, petaan itu dicabut lagi karena mematikan rezeki para apa namanya penyanyi campur sari, keroncong dan lain-lain, sampai yang menyewakan sound system, sampai yang walah bola balik road ternyata itu seni memerutkan diri mungkin ya. Yang lain dihindari ya, dihindari. Ya. Hasilnya gimana? Ya. Untuk hasil dari itu disedekahkan karena suka sedekah tapi masih ada hasil tidak jual beli atau masih ada dari ya karena waktu itu tidak tahu ya. Wah ini sebentar ada seorang pemusik namanya Yusuf Islam. Ketika dia masih beragama Kristen namanya Cat Stevens. Itu musiknya musik apa? Grup band apa? Apa? Itu jenis musik. Grup bandnya itu Beatles, rock and roll. The Rolling Stone. Apal ya. Itu dia punya adik pulang dari Irak waktu itu, membawa Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Dia membaca translating surat Al-Fatihah in the name of Allah. Betul-betul bergetar. Ini yang ngarang siapa? Belum membaca Alhamdulillahirabbil alamin, membaca terjemahannya. Oh, itu bukan karangan manusia, itu kitab sucinya orang Islam. Nah, akhirnya dia mendatangi komunitas Islam di Inggris. Komunitas Islam di Inggris itu konon paling besar di seluruh Eropa. Makanya bertanya tentang Islam. Dia bayangkan, Masya Allah, ini kalau saya bikin musik dengan lirik seperti ini, tuh nganyar kayak gitu. Ini mesti akan menjadi lagu top itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah, Maha Penyayang. Saya selani ya. Tanggal 17 Agustus malam RRI Pro 3 itu mengadakan pembacaan puisi dalam rangka menyambut kemerdekaan, dalam rangka membasmi corona, dan satu lagi saya tidak ingat itu. Di antara para penyair yang dihadirkan itu penyair nasional. Ada Sutarji, Talzum Bakhri, ada banyak lah. Saya terus akhirnya menyempatkan untuk ikut mendengarkan itu. Saya menyempatkan untuk mendengarkan.
mulai jam 9 malam Sabtu ya setelah saya taklim di Masjid Al-Ikhlas. Kok hampa? Sampai kalau saya boleh gambarkan, aku ini binatang jalan dari kumpulan terbuang. Masya Allah. Hampa. Saya secara acak sakit membuka juz 30 wadduha demi waktu duha. Artinya saja maaf ya, jauh lebih menggetarkan hati saya daripada syair-syair yang dibaca di dalam apa jangan niki terus. Ya memang memang apa namanya, kalau sayur ya rawon. Nah ini orang yang sambal pecel tur lari kayak uyah. Betul. Saya maaf ya, ada waktu muda itu ada kecenderungan kepada seni sastra itu ada gitu. Kalau saya boleh pamer ya, tulisan saya itu pernah dimuat di majalah Adil Solo pernah. Ketika saya belum usia 20 itu. Nah, ketika ada ya nama-nama Muting Gupuse, ada Sutarjika Zulbahri, yang kemarin meninggal itu Sapardi Djoko Damono, saya itu apalah ketika ada apa pembacaan puisi itu saya sempatkan untuk mendengar. Kok antang betul. Jadi kalau rokok itu nganggo mbako gitu loh, yang saya ngutuk kok terusnya singgung gitu. Saya acak betul aja. Saya buka terjemahan Al-Quran, wadduha wal laili idza saja. Masya Allah. Ini kalamullah. Nah saya maknyut. Ya kalau Yusuf Islam itu betul-betul tersentuh dengan membaca terjemahan Al-Quran. Ini kalamullah. Al-Quran pun mengabadikan kisah dibacakannya surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib di depan Raja Najasyi. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i khazana. Surat Al-Maidah ayat 83 masuk juz baru itu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i. Terus wa idza sami'u ma unzila tara a'yunuhum 83 482 juz baru. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Saya berkata, ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Keberadaan Raja Najasyi dan pembesar-pembesar Habasyah itu hampir sama dengan keberadaan Cat Stephen tadi. Kalau Cat Stephen membaca terjemahannya, kalau Raja Najasyi tadi mendengarkan langsung ayat Al-Quran dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian di sana ada yang menerjemahkan, ada drakonmen menerjemahkan ke dalam bahasa Habasyah. Terjemahan bahasa kita yang indah itu sari tilawah. Ketika pertama kali mendengarkan terjemahan Al-Quran
Al-Qur'annya dia dengar tapi nggak paham. Kamu lihat matanya bercucuran air mata. Karena mereka melihat adanya kebenaran di sini. Akhirnya dengan sekali mendengar, sekali tersentuh terjemahan Al-Quran, dia masuk Islam. Rabbana faktubna ma'as syahidin, catatlah kami ya Allah sebagai orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Ini terjemahan ya. Jadi kalau saya kaitkan si Cat Stevens, memang ada sebelumnya begitu. Hanya karena terjemahan dan tidak pakai sampai di terjemahkan dengan bahasa yang bisa menggetarkan hati itu. Terjemahannya itu. Dulu ada Isa. Dulu ada di Jogja di tahun-tahun 60-an. Belum lahir. Di tahun-tahun 60-an. Itu kalau nggak keliru namanya Sanggar Muslim. Yang mendirikan itu namanya Muhammad Diponegoro Pramudeng. Salah satu di antara anggotanya itu di tahun-tahun 80-an membuat pabrik tempe Jogja dan sampai ke Solo. Ayo sing seneng tempe. Siapa namanya? Enggak mudah. Namanya Pak Pedro siapa? Nah itu Muhammad Diponegoro itu membuat puitisasi Al-Quran. Wadduha, demi pagi, kalau nggak keliru ya, yang matahari telah terbit sepenggalan. Itu nggak usah dipuitisasi pun, diterjemahkan apa adanya. Hati seorang yang bersih dari nilai-nilai syirik mesti akan tersentuh. Orang yang hatinya tersentuh nilai-nilai syirik pun tersentuh kok ya. Hatinya diwarnai kemusyrikan, kebenciannya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Namanya diabadikan secara tersamar di dalam surat ke-74. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina suhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yamna'u an azid kalla innahu kana li ayatina alim. Surat ke-74 ayat 11 kalau enggak salah. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakan sendirian. Terus? Aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Ini cukup. Jadi sekali-kali tidak. Cukup apa? Al-Walid Ibnul Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Laki-laki punya anak, saya lupa ya 11 apa 2 lanang kabeh. Padahal kebanggaan orang Arab itu mempunyai anak laki. Bencinya sama Rasulullah. Masa orang baru setengah mati-matian kan kelanjutannya nanti akan bisa kita baca ya. Dan man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa hadattu lahu tamhida thumma yatma'u nazid kala innahu kana li ayatina anita sa'urhiqu sa'uta innahu fakkara wa qatara fa qutila kaifa qatar thumma qutila kaifa qatar thumma nadar thumma abasa thumma adbara wastakbar. Apa yang harus saya katakan tentang Al-Quran ini? Kalau soal
keterkaguman saya kepada ayat demi ayat. Memang dia sebagai seorang Arab pada waktu itu mempunyai jiwa seni sastra yang sangat tinggi. Saya katakan sihir apa? Tolong kelanjutannya. Kali-kali tidak aku tambah. Kali-kali tidak akan aku tambah. Karena sesungguhnya dia tentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayakan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Memikirkan, menetapkan apa yang dipikirkan tentang untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu. Nek dudu wahyu terus piye? Kelanjutan. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasa muda dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu. Terus ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Titik. Itu Al-Walid bin Mughir, kebenciannya kepada Al-Quran itu Masya Allah. Tadi saya katakan sundulan. Tapi kekagumannya juga sundul langit. Sampai dia tahu kapan Muhammad ini membaca Al-Quran di waktu malam dalam sholat qiyamul lail yang panjang ya. Belum ada perintah sholat 5 waktu. Jam sekian ini Muhammad baca Al-Quran. Dia datang ke rumahnya, telinganya ditempelkan ke pintu atau ke dinding, betul-betul merasakan nikmat dari apa yang dia baca. Selain dia, tokoh Quraisy ya, ada Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu akhirnya ya, juga mempunyai keterkaguman yang luar biasa kepada ayat-ayat Al-Quran, meskipun hawa nafsu dia mengatakan itu adalah sihir. Kebiasaannya sama, kalau malam hari menyempatkan diri untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasul ketika dia mulai. Allah ngatur, Walid bin Mughir kuwi si setan. Kono Abu Sufyan kuwi si kulon. Ndak ketemu. Sehari, 2 hari, 3 kali. Lah akhirnya oleh Allah digabruskan. Selesai Rasulullah sholat, Abu Sufyan ini ya gambaran supaya mudah dicerna saja. Abu Sufyan yang di sebelah barat berdiri, kalau kukur-kukur dicakot jingklong itu. Bin Mughirah juga akhirnya keluar rumah keras. Loh ente tujune ra ning sing ngunangi. Ini orang yang menentang hati nuraninya. Sudah ya, kasih tangan. Wallahi mereka mengakui Allah, tapi selain mengakui Allah, mengakui Lata, Uzza, Manat, dan Allah. Ini hari yang terakhir. Kita jangan sampai mengulangi lagi. Yang pertama, kita diangkat oleh mereka sebagai pemuka-pemuka orang Quraisy, dan seandainya ketahuan, Masya Allah, wajah kita letakkan di mana? Bagus, wallahi, pulang. Malam harinya itu gelisah. Lagi paling Abu Sufyan wis janji wallahi mesti ra bakal mangkat. Walid bin Mughir ya. Abu Sufyan juga kalah. Akhirnya mendengarkan lagi di tempat yang sama dan ketemu. Ini Al-Quran. Jadi kalau orang betul-betul bisa menikmati, dan harus bisa, Al-Quran mudeng terjemahannya ada, dibaca terjemahannya, Quran mudeng tafsirnya ada, tapi insya Allah dengan terjemahan saja hati kita sudah terbentuk. Itu nggak mungkin dengarkan nasi, dengarkan apa namanya laras mabdio, nggak mungkin dengarkan keroncong, nggak mungkin dengarkan. Ini
kelebihan Al-Quran. Sampai di Mesir itu ada seorang bangsa Kipti, itu sangat ahli dalam bahasa Arab, namanya kalau di Mesir namanya Butros Ghali, ke Indonesia kan menjadi Petrus Ghali saja. Itu dia menulis sebuah buku Tarikhu Adabil Arabi, sejarah kebudayaan Arab. Akhirnya dia ini orang Kristen, orang Kristen itu orang Kristen, tapi ahli dalam bahasa Arab. Di dunia itu ada dua bentuk sastra, satu puisi, dua prosa. Kalau prosa itu tulisan bebas, kalau puisi tadi ya aku ini binatang jalan, itu dua. Di dunia itu dikenal dua bentuk karya sastra, puisi dan prosa. Kecuali Islam, ada prosa, ada puisi, ada Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan puisi bukan, dikatakan prosa juga bukan. Dan itu kelebihan yang dimiliki. Entah demikian ilmu dia itu cuma mandek di sini, di lockdown di sini, ora iso medulnya hati sampai akhirnya meninggal ya tetap dalam keadaan Kristen. Cukup. Pekerjaan berternak burung dan memperjualbelikan burung, bagaimana hukumnya? Saya nggak berani jawab ya, tapi kalau bisa ini termasuk barang yang saya tidak katakan misterius, tapi harganya itu gelap. Nyambung nggak? Podo kutute, wulune podo, ditimbang sing siji luwih abot saon karo sing siji regane iso 20 juta, sing siji regane 200.000, sing ngedol angel. Ngapa? Karena untung, masya Allah. Itu konon sampai orang itu mengatakan, Yogyo sing untuk motong-motong dagangan yang pasar Beringharjo sing lanang. Saya pernah terangkan itu, Pak Mana belum paham. Itu yang bangunkan saya tahajud itu kutut. Lah kurang ndek kutut kok iso tangi lho. Ya saya tidak katakan jangan, tetapi ya mungkin agak 2-3 tahun yang lalu itu ada GI ya. Apa GI? Jemani Indah. Sing tuku lega lilo, sing ngedol lega lilo. Itu ponakan beliau itu ngedol Jemani, so tuku omah itu. Dari bahasa jual beli nggak ada yang dirugikan. Pohon kok harganya ngalahkan emas, betul itu. Jadi ada orang bikin Jemani, daunnya dibuat dari emas tuh harganya ngalahkan 100 juta, 150 juta. Kalau dari sisi jual beli itu harus antarodin, sing dodol entuk duit badhe, sing tuku entuk barang ya badhe, nggak ada masalah. Tapi ya kalau bisa mbok ya jangan jual itu. Dan akhirnya terjadilah apa ya terjadi, ngendi-endi bangkrut terus ya tadi umpamanya begitu. Ada yang
Kalau bisa ya. Ya, jangan dari profesi itulah. Itu biasanya wong sing seneng ngingu manuk itu daerah wong Solo, wong Jogja. Ora wong Jakarta, ning bisane Solo. Ya, wong Jakarta istrinya Solo. Jadi ya itu tadi jenenge manuk kutut. Manuk kutut tapi harganya bisa, apalagi kalau menco itu. Wah, Masya Allah. Bisa. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Ada cerita lagi itu. Tulisan Mac Power. Itu seorang pastor di majalah Kompas, kira-kira 60 atau 55 tahun yang lalu. Mac Power itu nulis, ada seorang pedagang tahu beli mentah terus digoreng terus dijual ke pasar. Anda bisa ngambil berapa? Kata orang punya burung perkutut. Ini kalau saya beli mentah harganya taruh aja 500, kemudian saya goreng, saya jual 1000. 2 kali lipat. Iya. Si orang yang punya kutut tadi juga begitu. Aku beli kutut. Isih entah, isih urip, sing putuku 10 juta. Tak belae, tak dole, aku bakal payu 20. Itu dagelannya Mac Power tadi. Kompas itu majalahnya, ukurannya orang Katolik, dia pengisi. Tetap memang saya sok membaca karena tulisannya itu kocak, tapi cukup. Ustaz, kemarin ada yang tanya, jadi profesi dia itu borong rumah gitu Ustaz. Jadi kadang ada rugi, kadang ada untung, itu gimana Ustaz? Boleh Kak? Sebentar, saya bisa jawab. Orang kan bisa ngitung ya, seorang pun borong itu mudeng tenan regane semen piro, regane boto piro, regane wedi piro, regane krikil piro. Kalau rumah tipe taruhlah ya 55 atau tipe 75 dengan kayu jati dengan ini harganya sekian, umpamanya begitu. Akhirnya dia borong pekerjaan itu. Orang yang membutuhkan rumah merasa beruntung dengan harga yang disepakati, si pemborong juga merasa beruntung dengan harga yang disepakati. Ya, mungkin kemungkinannya tiba-tiba harga material itu mendadak naik sampai 50% dan itu di luar dugaannya. Dia perkirakan ini sudah bulan Mei, hujan paling sepekan sekali, ternyata mundur tekan Agustus, tekan September, angger wis jam 10 bengi, jam 10 awan, wedi udan, karyawannya dikon nglepo, jenenge membunuh diri lah. Akhirnya kalau kerugiannya itu kerugian seperti itu ya nggak ada masalah, mudah-mudahan nggak ada masalah. Atau orang yang pesan tadi bangkrut akhirnya dibayar, ya bisa jadi. Lah kalau masalah-masalah yang menyebabkan dia rugi itu hal-hal yang saya nggak bisa berbicara banyak, tapi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa terjadi. Demikian. Jadi selesai ya. Jadi itu bukan pekerjaan. Menjadi pejabat itu nanti kemarin sudah saya persiapkan sebetulnya ya. Innakum satahrisuna alal imarah. Kalian akan sangat
berambisi untuk memperoleh jabatan, imarah, kekuasaan. Kalau saya pakai bahasa Jawa mungkin masih ada yang kalian akan sangat kemaruk menduduki jabatan. Nah, jabatan ini sekedar untuk tombok kecil saya persiapan tadi. Yadkhulu fihi al-imaratul uzma wa hiyal khilafah wasughra wa hiyal wilayatu ala ba'dil bilad. Yang disebutkan dengan imarah di sini bisa jadi imaratul uzma, khilafah, jabatan Abu Bakar, jabatan Umar, jabatan Utsman, jabatan Ali, jabatan Muawiyah, jabatan Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Tapi bisa juga imaratus sughra, imarah yang kecil di bawah jabatan kepresidenan, gubernur, di bawah jabatan gubernur, bupati. Kalau nanti Soekarjo menang, bupati lah. Wali kota, kalau camat ditunjuk, lurah, RW, RT, semuanya memang kemarau untuk menduduki jabatan itu. Jadi bukan hanya, mungkin kita akan mendengarkan kata yang tidak diperbolehkan itu menjadi kepala negara. Oh tidak, kepala negara juga tidak boleh, kepala provinsi juga tidak boleh, kepala daerah juga tidak boleh. Semuanya dikatakan Rasulullah dengan sebuah kata-kata yang belum terjadi. Kalian akan sangat rakus, kemaruk, menggerakkan untuk menduduki sebuah jabatan. Ya. Tolong dicari jawabannya sendiri. Ada enggak contohnya? Begitu. Ada enggak itu? Ada enggak? Ada apa banyak? Banyak apa banget? Kita akhiri dengan doa kafaraah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.